Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kita hari ini kita akan membahas tentang data storage. Di mana data storage itu sebenarnya dia bagian dari pemproses ya, jadi bagian dari bisa dibilang bagian dari komputer, yaitu yang saling mendukung dan dia dibutuhkan juga oleh komponen yang lain gitu. Di situ storage ada di antara software, kemudian komunikasinya, pemproses, ada network dan internal komunikasinya di situ, internal dan eksternal ya. Jadi memang storage inilah yang karena pemproses ya, butuh data yang mau di-load dan disimpan, maka perannya menjadi vital di situ. Nah, storage device sendiri dia adalah device ya, peralatan yang bisa membaca ataupun menulis untuk melakukan penyimpanan gitu. Terdiri dari dua, ada primary storage devices, itu mendukung pelaksanaan program dan yang biasanya dilakukan mendesak gitu, sama secondary storage devices, dia menyediakan program dan data dalam jangka yang panjang. Jadi ada dua jenis yang ada di dalam komputer. Yang pertama yang primer, itu untuk kebutuhan yang mendesak dan butuh akses cepat gitu. Dan yang kedua adalah secondary, yang sekunder itu yang lebih ke penyimpanan yang untuk jangka waktu yang lama seperti itu. Ini kalau digambarkan dalam sebuah bagan ya, jadi primary storage dan secondary storage. Kalau primary storage dia sifatnya itu saling terhubung dengan komponen yang lain karena berada dalam satu pemrosesan gitu. Tapi kalau secondary storage sebenarnya dia sifatnya bisa, karena secondary ya, bisa tidak ada gitu, tergantung nanti kebutuhan komputernya seperti apa. Tapi kebanyakan memang ada kalau komputer yang sering kita pakai ya. Kalau primary dia biasanya berbentuk RAM ya, yang biasa kita kenal. RAM itu nanti ada banyak jenisnya dan sifatnya adalah non volatil, nanti kita akan bahas. Kemudian kalau secondary storage dia sifatnya yang eksternal gitu, yang kalau kita kenal sih si bentuknya dia bisa magnetic, bisa optical, bisa flash gitu. Magnetic tape ini mungkin jarang kita temui sekarang. Yang masih kita pakai adalah magnetic disk, dia yang sifatnya piringan gitu ya, ada disknya di dalam hard disk gitu yang kita kenal ya. Hard disk itu kan kalau dibongkar di dalamnya ada piringannya yang tugasnya untuk membaca dan menulis gitu, menyimpan hasil membaca dan hasil menulis. Optical itu yang sifatnya optik, ada optiknya, pembacaannya, dan flash itu yang ya slot-slot itu ya, flash disk kayak gitu ya. Ada flash RAM, jadi sifatnya memang bukan dari magnetik atau optical gitu. Kemudian karakteristik storage device bisa kita jabarkan seperti ini. Kita akan coba bahas satu-satu ya. Di speed, kebutuhan akan kecepatan dalam storage device itu tergantung nanti tipenya. Tadi sudah disinggung ya. Kalau primary storage itu lebih cepat daripada yang secondary karena memang dia butuh cepat dalam komputer. Yang disimpan pun juga nggak sebanyak yang di secondary gitu. Karena sementara biasanya gitu ya, dan sifatnya dia nanti non volatil. Jadi kalau sini kan sudah dijelaskan nih, non volatil itu kalau powernya hilang maka datanya akan hilang semua, ikut hilang gitu. Jadi nggak tersimpan. Lebih cepat daripada penyimpanan sekunder, kemudian atau secondary storage dinyatakan dalam nanodetik, nanosecond ya, yaitu seperjuta detik, 10 pangkat min 6 detik. Jadi hitungannya bukan lagi millisecond tapi sudah nanosecond.
Nah, baru yang secondary storage dia hitungannya adalah milidetik. Jadi bukan detik lagi yang dihitung, tapi mili gitu. 10 pangkat min 3 detik. Kecepatan transfer datanya ya. Nah, ini jumlah data bytes-nya per berapa detiknya di situ. Atau byte per detik, bisa kilobyte per detik, ya kbps ya, atau megabyte per detik. Nah, tentang volatility-nya. Jadi volatil itu kemampuan dia itu bisa bertahan nggak kalau powernya itu hilang. Di primary storage itu tidak dapat menyimpan data untuk jangka waktu yang lama karena membutuhkan daya ketika menyimpannya. Gitu. Membutuhkan daya yang konstan untuk menjaga informasi yang disimpan. Selama dayanya itu tidak terputus, data yang tersimpan itu masih ada. Tapi ketika sudah terputus maka datanya ikut hilang, jadi ngeriset lagi, kosong lagi. Itu yang terjadi di dalam RAM kita ya. Kalau kita nyalakan PC operasi selesai, ya udah, ketika restart RAM-nya itu akan mengembalikan lagi ke semula gitu. Jadi kalau keberatan yang tersimpan di RAM, biasanya kan solusinya di restart. Itu untuk mengulangi lagi pembacaan yang ada di RAM. Kalau secondary storage sifatnya non volatile, dapat menyimpan data volatile, dapat menyimpan data tanpa kehilangan dalam jangka waktu yang lama. Jadi yang disimpan itu bisa tahan kalau dimatikan ya, seperti kita menyimpan di hard disk. Hard disk itu kan dia magnetic disk ya. Kita bisa menyimpan, kemudian mematikan, menyalakan lagi, datanya masih ada. Ya. Random access, untuk yang akses metodenya itu ada 4. Ada random access, sequential access, serial access, sama parallel access. Ini terkait metode pengaksesan. Metode pengaksesan dari data atau program yang tersimpan di memori. Yang pertama adalah random access atau direct access. Dia bisa random, jadi mengakses kemanapun lokasinya dalam waktu yang sama. Dan sequential itu mengakses lokasi penyimpanan tapi membutuhkan waktu yang bervariasi. Jadi sekuen, ada penjadwalannya di situ. A baru yang B, baru yang C, dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak langsung, makanya di situ ada delay-nya. Muncul delay di situ karena ada proses menunggu. Kalau yang antrian pertama belum terlayani, berarti yang antrian kedua, ketiga itu masih menunggu. Gitu. Kemudian serial access ini menyimpan dan mengambil item data dalam urutan linear atau berurutan. Metode akses yang paling lambat ya, karena harus urut gitu. Mungkin mirip dengan sekuensial ya. Kalau sekuensial dia hanya butuh variasi aja, tapi nggak ngatur urutannya. Tapi kalau serial atau linear access dia harus diatur juga urutannya. Jadi urutan yang depannya itu kalau belum, ya udah masih belum bisa untuk diproses gitu. Kalau ada apa-apa di urutan depannya, berarti mungkin ikut bermasalah juga urutan yang belakangnya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Kemudian parallel access itu dengan beberapa pekerjaan baca atau tulis dapat dilakukan bersamaan, mengakses lebih dari satu lokasi. Jadi kalau di paralel itu bisa bersamaan. Jadi bareng-bareng, satu mengakses A, satu mengakses B, itu bisa. Nah, itu ya akses metode yang digunakan, metode yang digunakan oleh RAM dalam membaca dan menulis data atau program. Kemudian untuk portability-nya, data dapat dibuat portable dengan menyimpan di media atau perangkat penyimpanan yang dapat dilepas. Ya, ini terutama ya semuanya sih, primary sama secondary itu hampir yang kita lihat itu sifatnya portable, bisa dilepas pasang gitu.
Perangkat portable biasanya memiliki kecepatan akses yang lambat daripada perangkat yang dipasang secara permanen. Ya, karena dipasang itu kan nggak permanen gitu loh, nggak nempel gitu. Walaupun dia sebenarnya nyambung, tapi kan tetap berbeda dengan yang sudah tertanam gitu, yang sudah embed di komponennya di mainboardnya, misalkan seperti itu. Cost and capacity-nya intinya adalah kalau lebih cepat itu pasti lebih mahal, ya kan? Sini dijelaskan peningkatan kecepatan, ketepatan atau portabilitas sebenarnya sebanding dengan meningkatnya biaya, ya. Kalau semakin cepat, semakin tetap ya, atau portable ya, itu pasti biayanya lebih mahal gitu. Kenaikan biaya itu kecepatan, volatilitas, portabilitas. Saat metode akses berpindah dari metode akses serial ke random. Ya kalau dia yang tadinya itu serial yang harus nunggu gitu ke random yang bebas, itu kan kecepatannya dia naik ya, berubah, sehingga ini juga mengaruhi biaya. Primary storage lebih mahal karena dia mengandalkan kecepatannya, walaupun kapasitasnya nggak terlalu banyak ya, tapi yang diandalkan adalah kecepatannya. Secondary lebih besar dari primary-nya, karena secondary ini sifatnya bisa tahan lama, sehingga kita bisa nyimpan apa-apa ya yang butuh lama, lagu-lagu, dokumen gitu, di secondary storage ini. Nah, ini kalau dilihat hierarki penyimpanannya, mulai dari yang pertama ini yang akses speed-nya tertinggi adalah CPU register. Jadi ini sebenarnya masuk di arsitektur dan organisasi komputer ya. Cuman di mata kuliah konsep D ini kita singgung sedikit lah biar tahu gitu. Yang paling cepat high speed itu di CPU register. Jadi ini adanya di dalam prosesor gitu. Pertukaran data atau informasi yang ada di dalam prosesor. Kemudian cost-nya yang paling mahal sama di CPU register. Harganya dia lebih mahal daripada harga flash disk misalnya, atau harga penyimpan yang lain. Capacity low. Jadi kapasitasnya makin ke atas itu makin low, makin terbatas ya. CPU register, CPU case itu kan hanya untuk kebutuhan sesaat aja sebenarnya, hanya untuk pas dijalankan saat itu gitu, sehingga tidak perlu besar-besar kapasitasnya ya kan. Nah, tiga ini tergolong dia sebagai primary storage. Primary storage itu yang sangat berhubungan langsung, yang paling dekat hubungannya dengan pemproses. Nah, dia biasanya ada di dalamnya di komputer gitu. Kemudian makin ke bawah aksesnya makin low, makin ada waktu yang dibutuhkan untuk membaca dan menulis data itu di magnetic tape, optical disk gitu ya, magnetic disk. Jadi ini merupakan secondary storage. Magnetic tape ini pokoknya yang ada pitanya. Kita mungkin di era sekarang itu masih nggak nemu ya. Sekarang sudah zaman digital, minimal di optical magnetic disk ini gitu. Kalau masih optical disk ini masa-masa mungkin 10 tahun yang lalu ya, kita mengenal CD, DVD itu yang membacanya pakai optik. Sekarang udah magnetic disk mungkin, sama yang flash tadi gitu. Semakin cost-nya semakin low, semakin murah bawah. Kemudian kapasitasnya semakin high, semakin besar ya. Ini kalau sekarang magnetic disk itu bisa sampai berapa? 10 tera mungkin ada ya yang dijual di pasaran tuh. Beli hard disk 10 tera, 10 terabyte. Gitu. Jadi semakin ke bawah ini semakin besar karena memang butuhnya beda dengan yang atas gitu. Yang atas butuh cepat, yang bawah butuh tahan lama.
Nah, di primary storage devices itu kita biasanya mengenal yang namanya RAM, ya, Random Access Memory, istilah umum yang digunakan untuk perangkat penyimpanan yang dia mengimplementasikan microchip menggunakan semiconductor. Bahannya ini ada microchip sama semikonduktor. Memiliki kemampuan baca menulis dengan kecepatan yang setara. Jadi, RAM itu mau baca atau tulis biasanya ya mirip-mirip seperti itu, atau sama bahkan. Akses random ke byte, kata atau unit data lebih besar, ya. Randomnya itu yang dimunculkan di situ, andalkan karena memang ya random access memory, akses pengaksesannya melalui random. Karakteristiknya yang kritis itu adalah kecepatan dan ukuran. Kecepatannya makin cepat, tapi ukurannya makin kecil. Itu yang hal kritis yang ada gitu, yang ada di dalam RAM. Kemudian physical storage media, kita mengenal yang paling tinggi sebenarnya ada yang atasnya itu CPU register, cuman di sumber yang saya dapatkan itu yang dibahas adalah cache. Cache itu di bawahnya CPU register, tapi dia juga cepat ya hitungannya karena berada di primary storage. Tercepat dan termahal biasanya dikelola oleh perangkat keras sistem komputer. Jadi cache itu sebenarnya tempat yang digunakan ketika kita ngeload dari RAM atau bahkan dari hard disk ya, untuk diproses, dia disimpan dulu di cache ini. Jadi di cache ini kita nyimpan sesuatu untuk digunakan sedekat mungkin gitu loh. Mau digunakan nih, kita simpan dulu di cache, nanti baru digunakan gitu. Setelah digunakan, dia bisa lagi tersimpan di cache lagi gitu untuk penggunaan selanjutnya, untuk penggunaan yang lainnya gitu. Makanya kita sering ya di HP, di komputer clear cache gitu ya, di clear cache-nya, dikosongkan biar nggak numpuk-numpuk memori, misalkan seperti itu. Tujuannya ya itu, program-program, aplikasi atau sistem data yang bekas diakses tadi, bekas dieksekusi tadi itu dihapus, ya memorinya lebih kosong gitu ya, nggak penuh lagi, seperti itu. Kemudian ada main memory yang kedua. Main memory ini ukurannya adalah 10 sampai 100 nanosecond. Ya. 1 nanosecond itu 10 pangkat min 9 second. Umumnya terlalu kecil, mahal untuk menyimpan seluruh database. Ya, memang penggunaannya main memory ini hanya untuk sementara aja. Nah, sekarang memori sudah sampai gigabyte-nya untuk kita membeli memori RAM gitu. Volatile itu isi memori utama biasanya hilang jika listrik mati atau crash. Jadi volatile itu adalah nggak tahan, ya, yang nggak tahan kalau listriknya mati atau crash, dia akan ikut hilang. Kemudian ada memori flash. Ini flash ini termasuk yang dia bisa survive kalau powernya mati. Bisa juga tulis, dihapus, tulis lagi. Jadi dia kalau sekarang readable ya, recordable, atau intinya bisa direkam, dibaca juga. Penulisan lebih lambat, penghapusan lebih cepat. Ini biasanya aja sih. Kalau kita ngopi dari luar ke flash disk kita misalkan, itu lebih lambat. Tapi ada lagi yang lebih lambat, yaitu penghapusan kata info yang ada di sini ya. Cuma kayaknya tergantung juga sama memori, sama flash disknya itu tadi. Banyak digunakan di perangkat tertanam seperti kamera digital, ponsel, dan perangkat USB. Ini sekarang masih dipakai ya, micro SD, SD card gitu ya, yang dia itu
pakai untuk merekam. Kalau merekam kan nggak terlalu butuh cepat juga ya, tapi jangan lambat juga gitu. Makanya ada kalau di memori micro SD itu ada kelas-kelasnya, itu bisa jadi dia penggolongan kecepatan aksesnya, kecepatan baca tulisnya gitu. Jadi yang kalau memang bagus itu belinya yang bagus juga, untuk medianya yang cepat juga, kelas 10 misalkan ya, jangan yang biasa. Kalau biasa itu nulisnya yang nanti bisa menjadikan error gitu, atau nggak tersimpan, atau mungkin patah-patah, bisa jadi seperti itu. Kemudian disk magnetic disk ya, dia itu kayak hard disk lah, dibayangkan berputar, ada disknya muter dan ada magnetnya. Jadi magnetnya itu yang berfungsi sebagai penulis atau pembaca dari disk yang berputar tadi. Bisa untuk jangka panjang karena hard disk ya bisa kita gunakan untuk menyimpan dalam waktu yang lama. Dipindahkan dari disk ke memori utama untuk pengaksesan dan ditulis kembali untuk penyimpanan. Jadi ya tadi datanya disimpan di hard disk, tapi kalau mau mengakses dikirim ke memori utama. Lebih lambat daripada memori utama. Oke, tadi sesuai dengan yang di depan, bahwa semakin ke bawah ya, semakin murah itu semakin lambat aksesnya, tapi bisa semakin besar kapasitasnya. Kapasitas dan biaya itu lebih besar daripada main memory atau memori flash. Tumbuh secara konstan, ini perkembangannya bertahan dari kegagalan ya. Ketika listrik mati dia tetap tersimpan, ketika nanti dihidupkan kita load lagi masih ada. Kegagalan ini sempat merusak data tapi jarang terjadi. Disk ya, karena ini barang elektronik bisa ada resiko kehilangan atau kerusakan data. Cuman kalau di disk itu jarang terjadi gitu. Nah, mungkin kalau di sini di optical storage ini yang mungkin kalau berat atau rusak, dia bisa mempengaruhi pembacaan data. Nah, ini sifatnya non volatile. Data dibaca secara optikal dari disk yang berputar menggunakan laser. Mungkin 10 tahunan yang lalu menjadi tren ya, situ 10-20 tahun yang lalu lah. Itu dia menjadi tren karena penyimpanannya di disk gitu. Mau CD atau DVD gitu. Ini CD-ROM sekian, ini DVD 4,7 GB ya sampai 17 GB, Blu-ray 27 GB, macam-macamnya seperti itu. Write one, read many. Jadi ada yang sifatnya itu read only, ada atau ini ya write one, read many, artinya dia ngerekamnya sekali, udah nggak bisa ditambah kurang lagi, atau ditambah bisa, tapi kalau di Dell nggak bisa, atau ada yang bisa, cuman banyak yang nggak bisa. Digunakan untuk menyimpan arsip. Jadi di masa lalu saya sering menyimpan arsip-arsip itu di sini karena kapasitas harddisknya yang terbatas gitu. Dibeli disk yang readable gitu, recordable, namanya apa ya? Writable. Jadi dia bisa ditulis, bisa direkamkan di situ. Kemudian ada yang read only gitu. Read only itu lebih murah. Biasanya kalau dulu harganya 1.500 ya, satu keping untuk yang read only. Hanya write one, read many. Tapi kalau yang writable, dia harganya paling murah dulu itu 5.000. Dia bisa di replace, dihapus, bisa ditambah. Ada lagi yang dihapus, dia ikut terhapus, tapi kapasitasnya nggak ikut berkurang, itu ada seperti itu. Jadi tetap misalkan kapasitasnya adalah nih ya, kalau CD itu 640 misalkan, sekitaran segini lah, 600-an. Saya mau menghapus 600 MB, datanya kehapus, tapi 600-nya ini nggak kembali, tapi tetap ya
sisanya cuma 40, bukan sisa 640 lagi. Itu ada yang seperti itu. Jadi datanya terhapus tapi kapasitasnya nggak ikut berkurang. Membaca dan menulis lebih lambat dibanding dengan disk magnetik. Dibanding dengan hard disk dia lebih lambat ya. Sekarang zamannya sudah nggak lagi optical ya, tapi magnetik masih dipakai, dan sekarang sudah ke flash, bahkan cenderung ke cloud ya. Aksesnya datanya entah di mana gitu ya, kita merunningnya itu di komputer kita gitu, atau di TV gitu ya. Nah ini yang selanjutnya adalah tape storage, sifatnya non volatile juga, artinya aman kalau powernya mati dia nggak ikut rusak datanya. Digunakan untuk backup biasanya ya, dan untuk data arsip. Sequential access ya, model pembacaannya, metode pengaksesannya, sehingga jauh lebih lambat dari disk. Kapasitasnya tinggi ya, 40-300 GB. Dapat dihapus dari drive. Dia penyimpanan jauh lebih murah daripada disk, tapi drive-nya mahal. Kemudian ada yang versi besar, namanya di situ adalah jukebox. Ukurannya sudah terabyte ya. Nah, kebetulan di tape storage ini untuk komputer saya nggak ngalamin ini dulu ya, sebelum masa-masa disket ya, mungkin sebelum itu pakainya tape storage. Jadi ada pita di situ, kayak video VHS itu kan ada pitanya, kaset kan ini, kaset tape gitu ya, lagu-lagu. Nah kalau dilihat jadi harganya seperti ini. Dari magnetik ini yang paling lambat, kemudian ke case yang paling cepat, atau case ini yang kecil ukurannya, kemudian ke bawah ini magnetic disk yang paling besar gitu. Ini gitu. Baik, itu saya kira untuk materi pada video kali ini. Kita akan kembali di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.